Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marfatur Rahman, biasa dipanggil Amar dengan NIM 25SA 31A076. Bersama saya ada dua rekan saya yaitu Yazid Abdul Hamid dan Mahijaraya Dagmafaus Sunaria. Kami bertiga akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman web, yaitu website KAS RT Digital. Sebuah sistem yang kami rancang untuk membantu pengelolaan keuangan RT dari yang sebelumnya manual dan sering merepotkan bendahara menjadi lebih praktis, rapi, dan bisa diakses secara online. Video ini kami akan membahas secara lengkap mulai dari latar belakang, mulai dari tujuan, teknologi yang kami gunakan, arsitektur sistem, sampai demonstrasi langsung fitur-fitur utama dari website yang sudah kami bangun. Untuk pembagian tugasnya, saya sendiri menangani bagian login, dashboard, dan integrasi sistem. Yazid bertanggung jawab pada front end, form, dan halaman data, dan Raya menangani bagian back-end, PHP, dan database MySQL. Kami mengerjakan proyek ini secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas agar hasilnya maksimal. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Sekarang saya jelaskan latar belakang masalah dari proyek ini. Pengelolaan kas RT selama ini masih dilakukan secara konvensional atau manual. Kami rangkum masalahnya ada 4 hal utama. Seperti terlihat di slide ini, pertama, dari sisi media pencatatan. Bendahara mencatat atau petugas mencatat semua transaksi di buku tulis yang tentu rawan hilang atau rusak. Kedua, dari sisi proses, perhitungan dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi salah hitung. Ketiga, dari sisi laporan, untuk membuat laporan keuangan, bendahara ataupun petugas butuh waktu 2-3 hari kerja. Cukup lama untuk sekedar rekap data. Dan keempat, dari sisi visibilitas, laporan keuangan ini sifatnya tertutup. Warga tidak punya akses untuk melihatnya, sehingga transparansi jadi kurang. Nah, dari masalah-masalah inilah kami membangun website KAS RT Digital ini. Solusinya seperti di sisi kanan slide, media pencatatan pindah ke database terpusat yang aman dan tersimpan selamanya. Prosesnya jadi otomatis dan akurat. Laporan bisa dibuat instan, hanya satu klik. Dan untuk visibilitasnya, sistem ini memang kami khususkan untuk admin atau petugas RT. Jadi ketika ada warga yang ingin tahu kondisi kas, petugas bisa langsung menunjukkan laporannya dengan cepat dan jelas. Jadi intinya kami ingin mengubah pengelolaan kas RT dari yang manual dan lambat menjadi digital, akurat, dan lebih siap saat dibutuhkan. Oke, baiklah. Sekarang saya Yazid Abdul Hamid selaku anggota 2 akan menjelaskan tujuan pembuatan website KAS RT Digital. Tujuan yang pertama yaitu memudahkan bendahara dalam mencatat semua transaksi keuangan RT secara digital, cepat dan akurat. Kemudian menyimpan data secara aman di database MySQL sehingga tidak mudah hilang dan dapat diakses kapan saja. Kemudian menghitung otomatis total pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir tanpa perhitungan manual. Kemudian yang keempat, membuat laporan keuangan secara cepat dan akurat berdasarkan periode tertentu. Yang kelima, meningkatkan transparansi keuangan kepada pengelolaan keuangan kepada warga melalui sistem yang terbuka dan akuntabel. Yang keenam, memudahkan monitoring jabatan dengan sistem status isi dan kosong. Dengan website ini diharapkan pengelolaan kas RT menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang keempat, teknologi yang digunakan untuk membangun website ini antara lain untuk kategori front end ada teknologi HTML5 untuk struktur halaman website, kemudian CSS3 untuk styling tata letak responsif, kemudian Bootstrap 5 untuk mempercepat pengembangan tampilan modern dan profesional, dan JavaScript untuk validasi form, pencarian real time, sorting, filter, dan dark mode.
kemudian chart.js untuk visualisasi data. Kemudian untuk kategori backend ada PHP untuk bahasa pemrograman server-side, kemudian MySQL untuk database penyimpanan data terstruktur. Untuk tools yang digunakan yaitu antara lain Exam untuk pengembangan lokal, kemudian GitHub untuk kolaborasi tim dan version control. Yang terakhir, teknologi hosting yang digunakan adalah Infinity Free yang berfungsi untuk mendeploy online agar dapat diakses publik. Alasan kami memilih teknologi tersebut karena open source dan gratis, kemudian dokumentasi yang luas, dukungan komunitas yang besar, dan juga mudah diintegrasi. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan arsitektur sistem dari website KAS RT Digital ini. Jadi, gambaran besar tentang bagaimana sistem ini bekerja di balik layar. Secara sederhana, kami menggunakan arsitektur client server dengan pola MVC atau model view controller. Tenang, ini nggak serumit namanya kok. Saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama itu ada dari sisi klien, ini sisi pengguna saat warga atau petugas yang membuka website lewat browser seperti Chrome. Tampilannya dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini disebut sebagai view. User tinggal klik tombol dan isi form dari sini. Kedua, itu server. Disinilah PHP bekerja memproses semua permintaan dari klien, berperan sebagai controller. Server ini juga yang menjembatani komunikasi antara tampilan dengan database. Dan yang ketiga ada database menggunakan MySQL. Di sini seluruh data tersimpan rapi dalam 5 tabel utama. Ada tabel user, warga, jimpitan, pemasukan, dan pengeluaran. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Jadi alurnya itu klien komunikasi dengan server, server komunikasi dengan database. Begitu juga sebaliknya. Contoh alur kerjanya, user membuka halaman login, kemudian server menampilkannya. User input username password, lalu login. Yang keempat, server memvalidasi ke database. Kalau valid, session dibuat dan user masuk ke dashboard. Dari situ user bisa create atau biasa kita sebut create, read, update, delete data. Dan setiap aksinya langsung disimpan server ke database. User juga bisa lihat dan cetak laporan. Terakhir ini adalah struktur folder aplikasi kami. Kurang lebih ada folder aset, ada folder config, ada folder database, ada folder page, ada folder proses, dan ini juga ada beberapa file lainnya seperti index.php, login, logout, dan cetak laporan.php. Itu tadi arsitektur sistem website kami. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan database-nya lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahijaya sebagai anggota ketiga pada kelompok 8 ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian back-end, struktur database, proses pengolahan data, serta fitur laporan KAS dan cetak laporan pada website KAS RT Digital. Berikutnya saya akan menjelaskan struktur database yang digunakan. Webcast RT Digital menggunakan database MySQL dengan nama KAS RT Digital. Pada versi final aplikasi terdapat 4 tabel utama yang aktif digunakan, yaitu tabel user, tabel warga, tabel jimitan, dan tabel pengeluaran. Tabel user digunakan untuk menyimpan data dari akun pengguna, khususnya akun bendahara yang dapat melakukan login ke sistem,
Di dalam tabel ini terdapat kolom seperti ID user, nama, username, password, role, dan created ad. Kemudian ada tabel warga digunakan sebagai data master dari warga. Tabel ini menyimpan informasi seperti nama warga, nomor rumah, nomor handphone, dan status warga apakah masih aktif atau tidak aktif. Data warga ini menjadi dasar untuk pencatatan jimbitan ini. Kemudian tabel jimbitan yang digunakan untuk mencatat transaksi jimbitan harian warga. Status jimbitan terdiri dari dua pilihan, yaitu isi dan kosong. Jika statusnya isi, berarti warga membayar jimbitan dan nominalnya akan dicatat. Jika statusnya kosong, berarti belum ada pembayaran dan nominal otomatis menjadi 0. Yang terakhir adalah tabel pengeluaran yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas RT, contohnya pengeluaran untuk kebersihan, keamanan, pembangunan, kegiatan RT, atau kebutuhan lainnya. Relasi utama dalam database ini terdapat pada tabel warga dan jimbitan. Kolom ID warga pada tabel jimbitan menjadi foreign key yang terhubung dengan ID warga pada tabel warga. Dengan relasi ini, setiap transaksi jimbitan dapat diketahui berasal dari warga yang mana, sehingga data menjadi lebih rapi dan mudah dilacak. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur utama dari website yang sudah kami bangun. Dimulai dari halaman login dan dashboard. Ini tampilan halaman loginnya. Desainnya kami buat bersih dan modern dengan judul Kas RT Digital dan Sistem Pengelolaan Kas RT. Saya akan login menggunakan username ketua RT dan passwordnya di sini 12345. Lalu masuk ke dashboard. Dan seperti yang terlihat, sistem langsung membawa saya masuk, artinya session sudah terbentuk dan username saya muncul di bagian sidebar. Lalu ini dia tampilan halaman dashboardnya. Di bagian atas ada 4 kartu statistik utama, yaitu total jimbitan, total pengeluaran, saldo akhir, dan jumlah warga. Semuanya ditampilkan secara real time. Di bawahnya ada grafik statistik kas yang memvisualisasikan pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk bar chart. Di sampingnya ada daftar transaksi terbaru yang menampilkan 5 transaksi jimbitan paling baru. Lalu scroll ke bawah ada juga statistik jimbitan per bulan dalam bentuk grafik batang. Ini ya, dalam bentuk grafik batang, dan tahunnya bisa diganti sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada fitur dark mode, tinggal klik icon yang ini, tampilan website langsung berubah menjadi mode gelap. Jadi dengan dashboard ini pengelola sistem bisa langsung melihat kondisi keuangan RT secara cepat dan real time tanpa perlu menghitung manual satu persatu. Saya akan menjelaskan halaman data warga, kemudian halaman jimbitan, dan juga halaman pengeluaran. Untuk halaman data warga, di sini ada fitur tambah warga baru, kemudian fitur pencarian nama warga atau nomor rumah, fitur filter status, kemudian fitur pengurutan huruf abjad. Kita akan coba cek fitur berhasil. Juga kita coba cari fitur ini. Ya, berhasil. Dan juga fitur tambah warga baru. Kita ketikkan Bapak D misalnya, nomor rumahnya 23, lalu nomor HP-nya sekarang saja. Kita pasang status aktif, kita simpan. Nah, lalu data tersebut akan masuk ke daftar warga RT di paling bawah. Kita juga bisa edit dan hapus. Kita coba edit. Jadi Bapak Budi. Jadi kita ubah statusnya menjadi aktif. Kita perbarui.
Nah, berhasil. Lalu kita coba hapus. Nah, maka data tadi akan hilang. Kemudian kita lanjut ke halaman jembitan. Di sini menampilkan total jembitan, kemudian total transaksi, lalu total isi atau warga yang sudah membayar, kemudian total kosong yaitu warga yang belum bayar iuran. Di sini ada fitur pencarian nama atau rumah, kemudian fitur filter berdasarkan status, dan juga fitur filter berdasarkan tanggal. Dan juga ada fitur urutkan huruf abjad. Dan terakhir ada fitur tambah jembitan warga. Kita coba klik. Nah, yang pertama kita harus pilih nama warga dulu. Kita pilih Ibu Siti Aminah, kemudian kita isi. Nah, jika kita pilih status isi, maka nominal jembitan akan bisa diisi. Sebaliknya, jika kita pilih status belum atau kosong, maka nominal jembitan tidak bisa diisi karena tidak perlu diisi. Lalu kita pilih tanggalnya, tanggal yang sekarang, kemudian simpan. Nah, maka data yang tadi kita input masuk ke sini. Ini Ibu Siti Aminah kosong, tanggal sekarang. Dan juga total kosong di sini akan bertambah. Kemudian kita coba untuk edit, kita pilih bayar, kemudian perbarui, maka data otomatis akan terbarui. Kita coba, di sini juga akan bertambah dan di sini berkurang. Kita juga bisa hapus datanya. Kita akan coba hapus untuk yang tadi kita isikan. Kita hapus. Nah, data berhasil. Di sini akan berkurang nilainya dan si daftar datanya akan hilang. Kemudian selanjutnya untuk halaman pengeluaran, yaitu akan menampilkan total pengeluaran dan jumlah transaksi. Fitur yang terdapat di sini ada tambah pengeluaran, pencarian nama pengeluaran, kemudian filter menurut kategori, dan juga fitur berdasarkan bulan. Kita akan coba untuk fitur tambah pengeluaran. Nah, contohnya tahun baru Islam, kategorinya kegiatan RT, nilainya 100.000, lalu tanggalnya sekarang, kemudian kita tulis ini bebas. Kita simpan. Nah, maka otomatis akan bertambah di daftar pengeluaran kas, dan juga jumlah transaksinya bertambah dan total pengeluarannya pun juga bertambah. Kita bisa edit di sini. Kita edit saja ukuran tahun baru. Kita coba perbarui. Nah, maka otomatis keterangannya pun berganti. Nah, kemudian terakhir kita coba hapus. Nah, berhasil. Sekian dari saya. Untuk halaman laporan kas akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menampilkan kode pemrograman yang saya gunakan untuk membuat halaman tadi. Yang pertama, jembitan.php untuk menampilkan halaman jembitan. Lalu kemudian pemasukan.php, ini adalah versi revisi dan sekarang memakai halaman jembitan.php. Kemudian pengeluaran.php yaitu file kode pemrograman yang digunakan untuk menampilkan halaman pengeluaran tadi. Kemudian warga.php untuk menampilkan
dan juga untuk mengolah data warga RT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian koneksi database. Pada file config koneksi.php, sistem melakukan koneksi ke database menggunakan fungsi mysqliconnect. mysqliconnect. File ini berisi konfigurasi host, username, database, nama database, dan port yang digunakan. Selain koneksi database, file ini juga menyediakan beberapa fungsi penting seperti get total jimbitan, total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Yang fungsinya ini digunakan untuk menghitung data secara otomatis pada dashboard dan laporan. Total jimbitan dihitung dari seluruh nominal pada tabel jimbitan. Total pengeluaran dihitung dari tabel pengeluaran, dan saldo akhir dihitung dengan rumus total jimbitan dikurangi total jimbitan dikurangi total pengeluaran. Untuk selanjutnya yaitu proses loginnya. Pada proses login ini, sistem menggunakan file proses login, yang mana sistem mencocokkan username yang digunakan pengguna apakah valid atau tidak ya pada tabel user, apakah itu sesuai atau tidak. Setelah itu passwordnya akan diverifikasi. Jika username dan passwordnya benar, maka akan redirect ke dashboard. Kemudian selanjutnya pada bagian backend jimbitan dikelola melalui proses jimbitan. File ini memproses tambah, edit, dan hapus. Dan ambil data jimbitan. Saat pengguna menambahkan data, sistem menerima input berupa warga, status, nominal, tanggal, dan keterangan. Pada bagian validasi, sistem memastikan data yang masuk tetap konsisten. Jika status jimbitan adalah isi, nominal harus lebih dari 0. Namun jika statusnya kosong, maka nominalnya otomatis dipaksa menjadi 0. Validasi ini penting agar laporan kas tidak salah hitung. Kemudian untuk insert ke tabel jimbitan atau penyimpanan data, sistem ini menggunakan prepared statement melalui MySQL prepare dan MySQL list tmt bin param. Dengan cara ini, data tidak langsung dimasukkan ke query secara mentah, sehingga proses input menjadi lebih aman dan lebih terstruktur. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan fitur laporan kas di sebelah sini. Pada halaman laporan, pengguna dapat memilih periode laporan berdasarkan tanggal tertentu atau berdasarkan bulan dan tahun. Saya contohkan untuk tanggal harian, saya contohkan pada tanggal 16 Juni. Akan muncul laporan harian dari tanggal 16 Juni tertera jimbitannya dari warga mana dan pengeluarannya apa saja. Kemudian di sini juga bisa untuk laporan filter per bulan. Bisa dilihat jika saya menyatakan memilih bulan Juni, maka akan muncul laporan dari bulan Juni apa saja. Jadi akan menampilkan data jimbitan dan pengeluaran sesuai periode yang dipilih. Pada bagian ringkasan laporan, sistem menampilkan total jimbitan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Perhitungan saldo akhir dilakukan secara otomatis dengan rumus total jimbitan dikurangi dengan total pengeluaran. Dengan fitur ini, bendahara tidak perlu lagi menghitung laporan secara manual. Di bagian tabel laporan, sistem menampilkan detail transaksi berdasarkan tanggal, jenis transaksi, nama warga, atau nama pengeluaran, keterangan serta nominal. Data ini membantu bendahara untuk melihat riwayat kas RT secara lebih rinci, urut, dan mudah dipahami.
Kemudian yang selanjutnya adalah cetak. Saya akan menampilkan fitur cetak laporan. Ketika tombol cetak diklik, sistem membuka halaman cetak laporan PHP. Halaman ini dirancang khusus untuk kebutuhan print atau penyimpanan laporan dalam bentuk PDF. Di dalam halaman cetak terdapat header laporan, informasi periode, ringkasan total jimpitan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Format ini dibuat agar laporan terlihat lebih rapi dan formal saat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban. Selain ringkasan, halaman cetak juga menampilkan detail transaksi dan bagian tanda tangan bendahara pada bagian bawah, sehingga bendahara dapat langsung mencetak laporan bulanan atau harian tanpa perlu membuat rekap manual lagi. Terakhir, website ini dapat dijalankan melalui localhost menggunakan XAMPP atau diunggah ke hosting agar dapat diakses secara online. Jika sudah di hosting, bendahara dapat membuka website melalui browser, login ke sistem, mengelola data warga, mencatat jimpitan, mencatat pengeluaran, serta membuat laporan kas dari mana saja. Karena ini sudah saya hosting, jadi bisa dilihat, tinggal login saja. Sini sudah online. Jadi bendahara bisa mengaksesnya dari mana saja. Demikian penjelasan dari saya sebagai anggota ketiga. Selanjutnya presentasi dapat dilanjutkan ke bagian yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menampilkan hasil pengujian website kami, antara lain fitur yang diuji yaitu login status berhasil, kemudian fitur logout berhasil, fitur dashboard berhasil, grup warga, jimpitan, pemasukan, dan grup pengeluaran juga berhasil, filter data sorting berhasil, laporan kas juga berhasil, cetak laporan berhasil, responsive design juga berhasil, dark mode juga berhasil, validasi form juga berhasil, konfirmasi hapus juga berhasil, fitur pencarian data juga berhasil. Baik, sebagai penutup, saya akan sampaikan kesimpulan dari proyek yang telah kami kerjakan ini. Website Kas RT Digital ini berhasil kami bangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL dengan seluruh fitur utama, mulai dari grup data, laporan, sampai cetak berjalan dengan baik. Website ini juga sudah di hosting online sehingga bisa diakses petugas kapan saja. Dari sisi manfaat, seperti terlihat di slide ini, ada 3 hal utama yang kami rasakan. Pertama, efisiensi waktu bendahara atau petugas karena pencatatan dan rekap tidak lagi manual. Kedua, akuntabilitas data karena semua tersimpan aman di database MySQL. Dan ketiga, transparansi karena laporan bisa langsung ditunjukkan kapanpun dibutuhkan. Untuk pengembangan ke depan, kami punya beberapa rencana bertahap. Pertama, membuka akses multi-level untuk warga lewat portal publik. Kedua, integrasi notifikasi WhatsApp sebagai pengingat otomatis pembayaran jimpitan. Dan ketiga, pengembangan payment gateway serta versi mobile application supaya pembayaran bisa dilakukan secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.